Nah, istiqomahnya itu. Ada orang yang ketika mampu, tetapkah kita bisa istiqomah ini Bunda ya? Nah, coba kita lihat istiqomah. Datang ujian, ada cobaan, ya, dia tetap istiqomah. Karena dia memiliki sifat yang namanya optimisme. Ya. Istiqomah ini subhanallah ini yang berat. Kayaknya di sini ya, apa sih yang disebut dengan istiqomah? Supaya kita bisa tetap istiqomah itu ketika ujian, cobaan datang itu masih tetap istiqomah. Ya. Nah di sini ada suatu definisi yang disebut dengan istiqomah itu ya. Al-istiqamatu hiya iltizamu manhajil Islam. Istiqomah itu iltizam, tetap berada dalam manhaj Islam. Ay ta'atillah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini qala al-ulama makna al-istiqamah luzumu ta'atillah. Para ulama mendefinisikan yang namanya istiqomah itu tetap kokoh taat kepada Allah, baik ujian ataupun cobaan itu datang ataupun tidak ada, dia tetap taat kepada Allah. Itu istiqomah. Nah di sini yang namanya istiqomah itu ya disebutkan ya bahwanya taat, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya bahwasanya al-istiqamatu darajatun aliyah. Karena itu istiqomah itu derajatnya aliyah. Artinya aliyah itu tinggi. Ya, anak aliyah karena itu sekolah sanawiyah, ya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Berarti aliyah itu tinggi. Istiqomah itu adalah derajat posisi yang tinggi, istimewa. Ya, tadullu ala kamalil iman. Orang yang memiliki keistiqomahan itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Subhanallah. Nih, ikhwan dan akhwat. Salah satu cara ya di sini disebutkan untuk melihat kesempurnaan iman seseorang itu dia istiqomah. Berarti mulia sekali istiqomah ini ketika ya ada ujian, musibah, cobaan ataupun tidak ada, dia tetap istiqomah. Kenapa? Orangnya memiliki sifat roja, optimis. Jaga istiqomah ini. Kalau kita melihat apa namanya tadi definisi daripada istiqomah itu, tetap dalam manhaj Islam. Artinya tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil ya yang kita temukan tentang istiqomah ini, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Misalnya kita temukan di dalam surat Hud, pastaqim kama umirta. Allah berfirman, pastaqim, istiqomahlah kalian, luruslah kalian. Tetaplah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kalian dalam ikrar amanna. Ya, kama umirta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Lihat Bunda janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah ya. Kita bisa melihat di dalam surat Fussilat ya. Surat Fussilat janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah. Surat 41 ya. Ayat 30, 31 dan 32 janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. 32 ya. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 32 janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Ya. Mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya.
Ketika ujian, cobaan datang menimpa mereka, kenapa mereka memiliki sifat istiqomah? Ar-raja, sifat optimisnya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summastaqamu, lalu dia istiqomah, tetap dalam ikrar Rabbunallahnya. Diberikan ujian, ada ujian, cobaan menghampiri dirinya, keluarganya, dia tetap ya istiqomah. Ya. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka ya yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, pertama yang akan Allah berikan al malaikah, para malaikat itu tatanazzalu alaihim, turun para malaikat. Jadi malaikat itu turun ya, kalau bahasanya mengawal orang-orang yang memiliki istiqomahan. Hanya istiqomah itu berat. Tetap dia menjaga ya amalan-amalannya ya, zikiran-zikirannya ketika ada ujian ataupun tidak ya. Tetap dia luzumu ta'atillah, dia tetap taat kepada Allah. Ini yang sekarang ya boleh kita kata subhanallah, kita makanya berdoa diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam iman dan takwa. Ketika kita ada tetap kita amanah, ketika tidak berada ya tetap amanah. Jangan goyang dengan satu keimanan itu. Ya. Ada satu amalankah yang ikhwan dan akhwat, para ibu dan bapak, sampai hari ini kita tanya diri kita coba. Atau semenjak kita akil baliklah sampai hari ini, punya enggak kita amalan yang istiqomah kita baca? Coba. Ya. Unda subhanallah harus ada kita. Ada zikiran, ada wirid. Makanya ada dua kan. Ada zikir, ada wirid. Apa bedanya? Sama-sama amalan. Ya. Zikir amalan, wirid juga amalan. Cuma bedanya kalau zikir itu amalan yang tidak terikat dengan waktu. Makanya di dalam Al-Quran, ingatlah, zikirlah kalian kepada Allah ketika kalian duduk, berbaring, berdiri, berjalan dan lain sebagainya. Itu zikir namanya. Tapi kalau wirid ya, amalan yang terikat dengan waktu. Ada yang terikat dengan waktu. Ya, misalnya Bunda, oh saya Pak Ustadz punya wiridan setiap malam Jumat. Kalau enggak malamnya, hari Jumat saya baca surah Kahfi. Nah itu kan terikat. Ya. Ada zikiran, ada wiridan. Punya enggak kita wiridan yang kita istiqomahkan? Sebab janji Allah kalau orang istiqomah dengan apa yang dia miliki itu, para malaikat turun. Rasanya saat-saat kita ikhwan dan akhwat dalam kondisi, kalau bahasa ya, sangat terhimpit sekali dengan sesuatu itu kalau orang memiliki suatu amalan zikiran. Makanya lahir, yang disebut oleh Rasulullah ya, lahir zikir di pagi hari, petang hari. Terikat wiridan itu ya, supaya kita terjaga. Harus ikhwan dan akhwat enggak ya. Misalnya ya, lupa saya nama istrinya Rasulullah yang suatu ketika dia bermalam di istrinya ketika itu Rasulullah menunaikan sholat subuh, pulang Rasulullah masih dilihat istrinya di tempat sholat. Lalu maukah engkau saya berikan suatu amalan, kata Rasulullah, yang pahalanya tetap engkau berada dalam kebaikan, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Kalaupun 3 kali kita enggak bisa, minimal sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enggak bisa kita 3 kali sekali. Pagi hari, nggak bisa kita misalnya sibuk habis sholat subuh, kita jadikan zikirnya ya duha kah. Petang ya ba'da asar, nggak bisa kita ba'da asar, ba'da maghrib.
Ya, nggak bisa ba'da maghrib, ya ba'da isya. Sampai belum bisa juga pas kita ke apa namanya, saat kita mau tidur. Islam itu memberikan kemudahan, ya, kepada pemeluknya. Nah ini harus punya amalan, punya zikiran, punya wiridan. Oh ini zikiran saya, ini wiridan saya. Bekali itu, ya. Kita punya anak, punya cucu, sahabat, teman, coba bekali. Kamu harus punya wiridan yang tetap, yang istiqomah. Dalam kondisi ya bagaimana pun tetap kita yang namanya istiqomah laku. Nah kalau kita ngelihat definisi yang tadi itu adalah luzumu ta'ah, ya, ta'atillah, tetap kita taat kepada Allah. Salah satu istiqomahnya kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat turun menaungi orang-orang yang memiliki keistiqomahan. Berat istiqomah itu. Makanya jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi misalnya, kita punya amalan Ustadz rutin saya ketika ya ba'dal maghrib saya menzikirkan, muiridkan ini. Tiba-tiba ada ujian tuh kita sakit. Badan kita kurang sehat. Nggak bisa kita menzikirkan, mewiridkan yang sudah kami lazimkan, yang sudah kami istiqomahkan. Bagaimana? Orang yang ketika dia sakit, orang yang ketika diberikan cobaan oleh Allah, tapi dia punya amalan ketika sehat, ketika dia sakit nggak mampu mengamalkan, ya melazimkan, mengistiqomahkan apa yang dia amalkan, maka tetap dikasih bonus, dia dianggap beramal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita merasa takut, ya. Nah ini udah makanya nikmat kesehatan ini. Kita misalnya rutin lah, seperti contoh yang masyhur aja lah, kita ambil contoh ya. Masyhur kita pada Jum'ah atau misalnya malam Jumat, kalau nggak bisa hari Jumatnya baca. Tiba-tiba seiring dengan usia misalnya ya, umur kita sudah nggak apa namanya, kalau melihat huruf Al-Quran itu sudah kurang jelas, tapi ketika sehat tapi tetap merutinkan itu akan diberikan ya ganjaran sesuai ketika sehat. Makanya Nabi gunakan masa sehatmu. Kalau sehat ini invest bagi kita ya, ketika kita kurang sehat. Para malaikat turun, pantas ya apa namanya, janji Allah ini begitu luar biasa bagi orang yang istiqomah, sehingga di sini yang kita sampaikan tadi, istiqomah itu derajatnya, posisinya aliyah, ya, posisi yang sangat istimewa dan menunjukkan kesempurnaan iman seseorang itu. Karena ini mulia, hanya orang-orang yang mulia yang bisa melakukan. Ya bahasanya begini, Bu. Sesuatu yang mulia pasti orang-orang yang mulia. Ya mulail, ya saum misalnya, ya Isnain, Salapatus, hari Kamis, setiap hari Senin, hari Kamis, bahkan dia mau bisa meningkatkan untuk naik ke puasa Nabi Daudnya misalnya. Dia mampu tidak meninggalkan duhanya, dia selalu sholat witirnya, qiyamul lailnya dia. Itu kan perbuatan-perbuatan yang mulia semua. Dan orang-orang yang mulia yang bisa melakukannya pasti. Istiqomah adalah darajatun aliyatun, derajat yang tinggi, derajat yang sangat mulia. Karena itu cerminan kesempurnaan iman. Kenapa disebut derajat yang mulia? Terlalu besar, ya, yang akan Allah berikan bagi mereka. Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun. Kalau malaikat turun menjaga, kan malaikat itu junudullah, malaikat itu serdadu. Kalau serdadu prajuritnya Allah, malaikat. Ya. Lalu yang kedua di sini, alla takhafu, ya. Sehingga mereka tidak pernah memiliki khauf, takut. Orang istiqomah itu nggak pernah takut. Ya. Kenapa? Dia sudah kental, kalau bahasa mendarah daging, istiqomah dia dengan amanah, kami beriman kepada Allah. Dia tidak takut mati, tidak takut kepada keluarganya, ya. Kalau sudah Islam dia bela, kami membela Islam, nggak pernah dicabut seolah. Rasa takut itu dicabut oleh Allah sehingga muncul keberanian. Tuh. Contoh misalnya bagaimana Rasulullah, ya,
Coba, ketika terjadi perang yang masyhur misalnya. Nah, perang Badar terjadi pada bulan suci Ramadan. Yang umat Islam sedikit, bagaimana Allah mencabut rasa takut di kalangan umat Islam, yang muncul keberanian. Ya. Coba. Orang-orang yang istiqomah itu subhanallah, pantas kalau orang yang kuat imannya, Bunda. Kita yang kadang-kadang, kok dia begitu ya. Nah, kita yang sedang, tapi dia memiliki ya kekuatan, sehingga rasa khauf, takutnya nggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ya. Terus yang ketiga, wala tahzanu, dia nggak pernah sedih. Ya Allah, orang-orang yang istiqomah itu selalu kalau natap wajahnya tuh bercahaya, senang, adem aja. Ya, nggak pernah sedih. Nampak dia punya tempat bersandar Allah Subhanahu wa taala. Ceria terus. Ya. Kenapa yang membuat dia tidak pernah ya Allah cabut di sini rasa takut, rasa sedihnya ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang ada pada dirinya itu tergambar jannah, berikan mereka kabar gembira, surga yang akan Allah berikan. Dan ini puncaknya. Puncaknya yang kita cari, ikhwan dan akhwat, subhanallah, kita selesai dalam kehidupan di dunia ini, masuk di dalam kehidupan alam barzah, masuk di kehidupan akhir yaitu akhirat, maka yang ujungnya adalah jannah yang kita impikan. Orang yang istiqamah, wa absyiru bil jannah. Mereka enggak pernah takut, enggak pernah bersedih ketika ya ujian, cobaan datang menimpa mereka. Yang tergambar di hadapan mereka, yang terlintas dalam pikiran mereka itu apa? Jannah, sorga. Sehingga mereka terus perjuangkan sorga itu. Kayaknya Bunda, kalau misalnya ikhwan dan akhwat kita sedih, ya Allah saya bersedih ini dalam kondisi begini, coba gambarkan sorga dengan kenikmatannya, lalu perjuangkan. Nah, ini orang-orang yang istiqomah itu tergambar terus surganya Allah, kenikmatan. Yang surga itu mala ainun ro'at, yang enggak pernah dilihat oleh mata keindahannya, enggak pernah kita dengar oleh telinga tentang keindahan yang ada di surga juga, bahkan enggak pernah duduk dalam jiwa hati kita. Kalau kita ngelihat di dunia ini, kok bagus sekali itu ya, kok suaranya indah sekali, seakan suara orang yang di surga. Tidak, surga enggak bisa dibanding-bandingkan. Kenikmatan itu terus ada pada dirinya orang-orang yang istiqomah, sehingga rasa takut, sedih ya, kalau dibanding dengan kenikmatan surga, kesedihan di dunia itu dianggap tidak ada apa-apanya. Kehidupan yang sangat singkat. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.